Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas sub 2 pintu atas bawah nggak dingin. Jadi di sini nanti kita akan coba memperbaiki kulkas sub 2 pintu atas bawah nggak dingin. Kita akan coba cari tahu penyebabnya dan bagaimana nanti solusinya dan bagaimana nanti cara memperbaikinya, teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama yang kita harus cek, pastikan di bagian kipas evaporator di sini hidup, teman-teman ya, artinya berputar. Kalau misalkan berputar pasti ada hembusan, teman-teman ya. Nah, di sini hembusan angin keluar, kemudian di bagian bawah juga di sini kulkasnya tetap nggak dingin ya. Jadi atas bawah nggak dingin. Jadi masalah kulkas 2 pintu atas bawah nggak dingin itu bisa disebabkan karena freon habis, kemudian mesin kompresor mati, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian bodi kulkas. Jadi kalau misalkan di bagian bodi kulkas ini tidak panas, berarti besar kemungkinan di sini freonnya habis, teman-teman ya. Jadi gampang banget cara mengetahui freon kulkas itu habis, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya. Di bagian mesin kompresor di sini saya pegang bergetar ataupun hidup, teman-teman, dan juga panas. Nah, di sini jadi kalian nggak perlu yang namanya ganti overload ataupun relay karena di sini mesin kompresornya itu sudah hidup. Jadi di sini untuk pergantian overload dan juga relay jika mesin kompresor ini mengalami macet ataupun mati ya, dikarenakan overload dan juga relaynya itu rusak, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa cara untuk mengecek bahwa freon itu habis atau enggak ya di bagian kulkas. Jadi kalian bisa pegang bodi kulkas panas atau tidak. Kalau misalkan tidak panas, besar kemungkinan di sini freonnya habis. Atau kalian bisa menggunakan tang ampere ya. Jadi di sini saya menggunakan tang ampere juga untuk memastikan, teman-teman ya. Oke, di sini untuk ampernya di 0,6. Kemudian kita bisa lihat di bagian diagram. Di sini ada diagram. Di sini ampernya 0,8, teman-teman. Kemudian di sini saya cek untuk ampernya 0,6. Ini besar kemungkinan ada kebocoran di bagian kondensor maupun di evaporator ya. Jadi ada beberapa penyebab masalah freon itu habis. Oke, sekarang kita akan coba matikan terlebih dahulu untuk kulkasnya karena di sini kita akan melakukan pemotongan di bagian jalur pipa ya, di bagian jalur yang menuju ke evaporator karena ini nanti kita akan coba flushing terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pipa pengisian, di sini kita akan coba potong juga, teman-teman ya, dan nanti kita akan coba potong dulu di bagian jalur yang menuju ke evaporator. Nah, sebelum pemotongan biasanya saya gosok terlebih dahulu, teman-teman ya. Karena nanti waktu pengelasan ataupun waktu pengesokan itu lebih enak, teman-teman. Oke, karena di sini untuk kulkasnya itu udah lama banget, udah 11 tahun, makanya di sini saya sarankan untuk mengganti kondensor eksternal supaya tidak ada kebocoran di lain waktu, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita press di bagian kondensor ini cukup lama banget, teman-teman ya. Kadang turunnya pun kalau 1 hari itu sedikit banget ataupun belum bisa turun ya di bagian manifold. Jadi kita putuskan untuk mengganti kondensor karena ya untuk pemakaian kulkas ini udah lama banget, sekitar 11 tahun lebih katanya seperti itu, teman-teman ya. Oke, di sini kita lakukan pemotongan ya. Kita lakukan pemotongan, pengecekan apakah masih ada freon atau enggak. Oke, di sini untuk freonnya tinggal dikit. Nah, kemudian kita tahan. Biasanya kalau misalkan kita tahan itu pasti masih ada tekanan, teman-teman ya. Jadi ada tekanan dari pipa kapiler, dari pipa kondensor menuju ke pipa kapiler. Makanya di sini ada tekanan, teman-teman. Nah, tekanan ini banyak atau enggak? Nah, karena di sini tekanannya sedikit, jadi ini normal saja, teman-teman ya, untuk di bagian jalur. Kemudian di sini kita akan coba potong di bagian pipa pengisian. Jadi di bagian pipa pengisian di sini kita potong dulu. Nanti kita akan coba lakukan pemelasingan, teman-teman ya. Jadi kita melakukan pemelasingan supaya di bagian evaporator itu bersih saat proses pengisian freon. Nah, di sini untuk oli kompresor ini kan susah, teman-teman ya, kalau misalkan kita flushing dalam posisi ini, apalagi di bagian evaporator itu terdapat akumulator ya.
Nah, di sini untuk flushing ini kan susah sekali teman-teman ya untuk mengeluarkan oli di bagian evaporator, karena di sini untuk kulkas 2 pintu itu ada akumulator. Jadi ada cara tersendiri ya. Jadi di sini saya menggunakan cara saya, kalian bisa ikuti atau tidak itu terserah teman-teman. Nah, di sini olinya susah keluar teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba lepas ataupun bongkar di bagian evaporator supaya saat pemelasingan di sini lebih cepat teman-teman. Oke, di sini kita akan coba matikan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut buka di bagian covernya ya. Ini cover kita buka. Oke, di sini sudah kebuka teman-teman ya. Oke, sekarang kita taruh di atas dulu. Nah, di sini yang saya maksud teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita flushing di kulkas 2 pintu, karena di sini susah untuk keluar karena di sini ada akumulator. Jadi perlu kita balik ya supaya saat pemelasingan itu lebih cepat teman-teman. Nah, karena di sini untuk kulkas sub, jadi kita buka dulu di bagian kipasnya. Jadi ini kalau nggak kita buka di bagian kipas, ini bakalan nyangkut ya. Jadi nyangkut ke bagian kipasnya. Jadi kita perlu buka dulu, baru nanti kita akan coba bongkar di bagian evaporatornya. Jadi kita tarik keluar sama seperti saat pergantian heater teman-teman. Oke, di sini kita buka dulu. Oke, jadi di sini tinggal kita tarik aja seperti ini. Kemudian untuk soketan semuanya kita lepas dulu teman-teman ya, karena ini nanti kita akan coba lepas di bagian evaporatornya. Dan untuk di bagian fuse dan juga heater, kabel heater di sini kita akan coba lepas juga, karena ini evaporatornya nanti kita angkat ya. Nah, kita angkat seperti ini. Kemudian di bagian akumulator kita tarik ke belakang. Nah, setelah keangkat seperti ini ya, jadi tinggal kita angkat aja seperti ini. Nah, tinggal kita angkat pelan-pelan. Nah, kemudian di sini kalian bisa pegang di bagian akumulator teman-teman ya. Jadi untuk penarikan seperti ini usahakan pelan-pelan ya. Ini usahakan pelan-pelan. Nah, ini kita lepas dulu. Oke, setelah itu kita sambil bengkokkan teman-teman ya. Nah, seperti ini kalian bisa angkat. Nah, oke, seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu miring banget ya. Yang penting akumulator ini miring teman-teman ya. Jadi miring supaya di sini kan akumulator ini kan tempat penandonan ketika ada oli sebenarnya teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru saatnya kita flushing itu lebih enak teman-teman ya. Nah, ini kan posisinya udah miring. Otomatis dia akan langsung keluar ke bagian jalur pipa hisapnya teman-teman ya. Oke, karena di sini udah kita miringkan, baru kita akan coba lihat bagaimana setelah kita miringkan teman-teman. Nah, di sini setelah kita miringkan, kita lanjut ke pemelasingan lagi. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini langsung keluar teman-teman ya, olinya langsung keluar. Jadi dia nampung di bagian akumulator teman-teman ya. Tuh, ini banyak banget keluarnya. Tuh ya. Oke, jadi di sini kita flushing terlebih dahulu untuk di bagian pipa ataupun di bagian evaporatornya teman-teman. Oke, setelah kita flushing, di sini pengecekan di bagian sensor defrost ya. Jadi ini sensor defrost, ini banyak banget ini pergantian sensor defrost di kulkas 2 pintu, baik itu sensor defrost dan juga timer. Nah, jadi ciri-ciri sensor defrost itu udah error ataupun udah rusak, ini biasanya kemasukan air. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada air nih. Ini kalau misalkan ada air seperti ini, mending kalian ganti aja langsung teman-teman ya. Jadi supaya tidak terjadi pengeblokan bunga es. Jadi untuk pergantian sensor defrost itu sebenarnya ketika ada pengeblokan bunga es juga ya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian tidak dingin karena ada pengeblokan bunga es, jadi kalian harus cek di bagian kipas, sensor defrost, fuse, heater, saluran pembuangan dan juga timernya teman-teman. Jadi pastikan dulu kerusakannya di mana baru kalian ganti. Jadi jangan langsung kalian ganti. Dan saya akan coba ingatkan kembali jika terjadi pengeblokan bunga es teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba melakukan pergantian di bagian sensor defrost teman-teman ya.
karena sensor defrost ini udah kemasukan air. Jadi untuk pergantian sensor defrost di sini kan ada yang model kotak, kemudian ada yang model bulat seperti yang saya tangani ini ya. Nah ini kan ini sama aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk penyambungan kabel di sini juga sama aja. Nah di sini ada perbedaan teman-teman. Di sini ada airnya, kemudian untuk yang baru di sini masih bening teman-teman ya. Oke, sekarang kita sambung aja. Jadi untuk penyambungan kabel di sini bebas teman-teman ya, karena arusnya itu arus AC. Kalau DC itu harus sesuai dengan min ataupun plusnya. Karena di sini AC, jadi kita terserah mau kita sambung kemana aja. Mau bolak-balik juga nggak masalah teman-teman ya. Dan pastikan di sini kalian bisa menggunakan solasi bakar. Oke, di sini penyambungan sudah selesai, baru kita pasang kembali. Oke, untuk pergantian sensor defrost di sini sudah kita pasang. Kemudian jangan lupa untuk pengecekan di bagian fuse, heater, saluran pembuangan, dan juga di bagian timernya juga teman-teman ya. Kita cek semuanya. Kalau misalkan ada yang rusak ya kita ganti aja teman-teman ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemasangan di bagian kondensor. Karena untuk kulkas 2 pintu ini kita ganti dengan kondensor eksternal teman-teman. Oke, jadi di sini untuk kondensor sudah kita pasang teman-teman ya, sudah kita las. Dan untuk pemasangan kondensor di sini mulai dari bawah ya. Oke, kemudian setelah kita pasang kondensor, selanjutnya kita pasang filternya teman-teman ya, karena filter ini wajib kita ganti teman-teman. Oke, di sini untuk filter sudah kita las dan pastikan nggak ada kebocoran ya di bagian pengelasan kita. Kemudian setelah kita ganti untuk filternya, di sini kita lanjut ke pengelasan di bagian jalur pipa-pipanya. Nanti setelah kita las di bagian jalur pipa hisap, kemudian di bagian pipa pengisian, baru selanjutnya kita akan melakukan pemakuman teman-teman. Oke, di sini proses pemakuman teman-teman ya. Di bagian jalur manifold di sini udah turun, dan pastikan di bagian pipa kapiler ini pastikan nggak ada gelembung teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini kita akan coba mengisi freon. Jadi kita isi sampai full sampai 80 baru kita nyalakan teman-teman ya. Nah, di sini udah full, kita akan coba tutup ini sampai di 80 PSI. Kemudian di sini untuk kulkasnya kita nyalakan teman-teman ya. Dan di sini untuk jarum manifold semakin turun ketika kita nyalakan. Nah, ini kita biarkan dulu teman-teman ya sampai turun, baru nanti kita isi freon kembali teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk ampernya di 0,6. Tadi di bagian nameplate 0,8 teman-teman ya. Nah, di sini ada dua metode teman-teman ya untuk pengisian. Kalian bisa menggunakan metode cara pengisian freon dalam posisi mati terlebih dahulu, atau langsung hidup ya, itu terserah. Nah, di sini ketika kita isi freon dalam keadaan mati, ini mentok di 0 ya, 0 PSI. Nah, sekarang kita akan coba cek di bagian evaporator ataupun di bagian flashernya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, itu ya. Ini kalian bisa lihat di situ sudah ada pengembunan bunga es. Nah, ini. Nah, karena di sini kan masih belum full ya, kita isi belum sampai di 15 PSI. Nah, ini bunga esnya hanya di bagian ujung atas saja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di waktu kalian ngecek kulkas itu kulkas 2 pintu hanya dingin saja tapi nggak bisa beku, dan ketika kalian cek itu hanya di sebagian pipa ujungnya saja, besar kemungkinan itu terjadi kebocoran freon ataupun oli kompresor naik teman-teman. Jadi kalian bisa tentukan di situ teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba isi ulang freonnya kembali teman-teman ya sampai 15 PSI. Oke, di sini untuk ampere di 0,65, kemudian di sini tekanan di 5 PSI. Ini kita akan coba tambahkan kembali sampai 15 PSI teman-teman ya.
baru nanti kita akan coba tutup dan nanti kita akan coba lihat hasilnya apakah di bagian evaporator sudah full rata bunga es atau belum teman-teman ya. Oke, di sini kita biarkan dulu. Ini berapa ini? Sampai 10 PSI. Kita tambahkan lagi sampai 15 PSI teman-teman ya. Oke, di sini kita tambahkan sampai 15 PSI dan kalian bisa lihat di situ 0,7. Jadi kenapa ampernya nggak sampai 0,8? Karena di sini di bagian evaporator sudah dingin ya. Jadi kalau misalkan kulkas itu udah dingin, otomatis ampere juga semakin turun teman-teman. Dan tekanan pun juga semakin turun nanti. Oke, di sini udah di 15 PSI teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba tutup. Oke, di sini kita tutup. Di bagian filter di sini udah mulai panas ya. Kemudian di ampere juga 0,69. Sama aja 0,7 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini setelah kita isi di 15 PSI dan untuk ampere di 0,7 ampere. Nah, di sini bukan berarti freon buntu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan freon buntu itu pasti di 0,6 ataupun 0,5, kemudian di bagian jarum manifold itu langsung turun sampai di bawah 0 derajat teman-teman ya. Oke, karena di sini udah kita isi sampai di 15 PSI dan ini kita akan coba melakukan pengecekan di bagian evaporatornya lagi teman-teman. Oke, di sini udah kita isi di 15 PSI. Kalian bisa lihat di bagian evaporator di sini semuanya bunga es sudah rata sampai ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah ya. Tinggal baliknya saja teman-teman ya. Jadi caranya itu seperti itu. Nah, karena kenapa di sini saya mengganti dengan kondensor eksternal, karena di sini udah pemakaian kulkas ini udah cukup lama. Jadi ya kita saranin mengganti kondensor teman-teman ya. Oke, untuk permasalahan dari kulkas 2 pintu ini udah selesai. Kita tangani dengan mengganti sensor defrost, kemudian kita ganti jalur kondensornya juga teman-teman ya. Dan di sini untuk kulkasnya sudah dingin, bagian atas sudah dingin dan juga di bagian bawah juga dingin. Nah, untuk pengaturan suhu kita tengah-tengah aja teman-teman ya, supaya suhu yang di bagian bawah ini juga ikut dingin teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Nah, ini ada lubang, ini lubang dari atas teman-teman ya, dari atas. Nah, ini sudah keluar, saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.